Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Melalui khutbah ini kami berwasiat kepada diri kami dan seluruh kaum muslimin, hendaklah kita senantiasa dan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sambil terus berdoa agar diberi kesempatan dan diwafatkan oleh keadaan Islam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa pidato yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, yaitu dosa meninggalkan sholat. Banyak orang yang menyatakan dirinya agama Islam, namun di antara mereka tidak memperhatikan masalah sholat. Bahkan ada juga yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Kenapa demikian? Di antara penyebabnya mereka tidak mengetahui kedudukan sholat yang sangat agung dalam agama. Kedudukan sholat dalam agama Islam. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan kewajiban besar setelah 2 syahadat. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa haji shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu salat merupakan tiang agama. Rasulullah bersabda, Rasul amril Islam wa amudu salat wa jirwatu sanamihil jihadu. Pokok urusan agama itu adalah Islam, yakni syahadatain, tiangnya salat dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan lain-lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Karena pentingnya ibadah salat, maka Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, Hafizu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat asar Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah. Demikian juga salat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat ada 2 bentuk, yaitu meninggalkan salat sambil meyakini bahwa salat itu tidak wajib, maka pelakunya kafir. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Meninggalkan salat karena malas namun tetap meyakini bahwa salat itu wajib. Dalam masalah ini para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa pelakunya belum kafir, sementara sebagian yang lain menghukuminya kafir. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, insya Allah berdasarkan banyak dalil perkataan salafus saleh. Pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat adalah pendapat mayoritas sahabat. Bahaya meninggalkan salat, yaitu dia menyia-nyiakan salat, merupakan sebab kesesatan. Lalu bagaimana meninggalkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa khalafa min ba'dihim khalfun
Maka datanglah sesudah mereka, yakni sesudah para nabi, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan memenuhi kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Orang yang melaksanakan sholat namun lalai dari sholatnya mendapat kecelakaan yang besar. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkannya? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oleh karena itu Allah memberitakan bahwa meninggalkan sholat merupakan penyebab utama masuk neraka. Allah menceritakan jawaban para penghuni neraka ketika ditanya oleh para penghuni surga tentang sebab masuk neraka. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka para penghuni neraka sabar menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batin bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah mendustakan dari pembalasan hingga datang kepada kami Allah kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. Imam Ibnul Qayyim berkata, kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa meninggalkan salat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang terbesar, dan bahwa dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa pembunuh, merampas harta orang berzina, mencuri dan minum khamar, dan bahwa pelaku menghadapi hukuman Allah, kemurkaannya dan kehinaan dari di dunia dan di akhirat. Kemudian Pak ulama berbeda pendapat tentang hukum bunuh terhadapnya, tentang cara hukum bunuh terhadapnya, dan tentang kekafirannya. Hukum bunuh tersebut tertentu penguasa yang berhak melakukan setelah pelakunya diminta untuk bertaubat dan melakukan sholat namun dia menolaknya. Inilah sedikit keterangan mengenai kedudukan sholat yang sangat agung di dalam agama Islam dan bahaya meninggalkannya. Semoga Allah selalu menolong kita untuk melaksanakan sholat dengan baik, sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, maka janganlah sekali-sekali kita untuk meninggalkan sholat, bahwasanya Allah telah melarangnya. Bahkan sebagian ulama menukilkan adanya ijma' sahabat Nabi tentang kekafiran orang yang meninggalkan sholat, seperti Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muhalla. Seorang tabi'in Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, dahulu para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu di antara amalan-amalan yang meninggalkannya merupakan kekafiran selain sholat. Riwayat Al-Hakim, Muwaqif ahli sunnah wal jamaah min ahli wa al-bidah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.